'cause I can't see you anywhere. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat semua. Akhir-akhir ini kita lihat di media sosial, di YouTube, banyak sekali video yang namanya prank. Prank ini kalau kita lihat itu adalah perbuatan jahil yang ngerjain orang. Maksudnya sih cuma buat guyon, buat asik-asik aja. Nah, saya pikir ini suatu kreativitas yang sesungguhnya bagus, asal dia tidak keluar dari rel-relnya. Nah, hari-hari belakang ini kita lihat ada satu prank yang sekarang sangat viral sekali tentang sembako sampah. Nah, hari ini kita coba meminta tanggapan dari masyarakat di Pangkalan Bun. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membagi-bagikan makanan. Oke, di sini kita mau bagi-bagiin. Jadi gini, kita tuh mau mensurvei dulu bencong-bencong yang di pinggir jalan. Apakah bulan puasa ini mereka itu ada atau enggak gitu? Ya, soalnya kita tuh mau membagikan sembako, bahan pangan. Jadi yang belum tahu, ini isinya apa nih? Batu Batu ya guys. Nanti dilihat aja videonya pas kita masukin batu, sampah-sampah dalam ini. Jadi ya kalau ada itu lain. Jadi kalau ada bencong kita kasih ini. Kalau nggak ada berarti kota ini aman akan waria di bulan suci Ramadan ini. Iya. Oke, gimana videonya? Kita langsung aja. Ayo. Batik. Sekartas kayaknya cukup deh. Mana? Nasi kotak. Berarti benar di hari anjing kita. Baik. Iya. Oke guys, jadi kita lagi ngisi dulu ini apa? Kardusnya pakai sampah. Mana plastiknya? Iu. Plastiknya mana, Pe? Mana plastiknya? Di jero. Di tukang. Oke guys. Jadi kita mau ke tempatnya dulu. Awas. Udah jalan-jalan. Medic in your head. Kita lihat nanti apakah ada. Cari warga perindapan. Jadi kalau ada nanti kita prank pakai gitu. Kalau nggak ada ya udah gitu, nggak usah. Oke, ini lagi di depan, kita lagi nyampe. Kita lihat keseruan di rumah aja. Kalian di rumah aja biar kita yang kerja aja. Oke, jadi kita langsung aja. Makanan sedekah. Oh ya. Tapi kita tuh lagi sampai nge-vlog sih. Gak apa-apa. Gak apa-apa ini. Udah di Kircon. Kontennya apa emang? Sini atuh, di sini dulu. Sih, ini berdua. Bagi-bagi kak. Oke. Mukanya ya. Iya enggak, sensor kok. Mau di situ aja. Nih. Hai. Saya ngomong dulu tuh. Gimana tarikan hari ini? Masih sepi. Ya udah. Baru keluar. Sampai di foto dulu. Terima kasih jejak pembuang ya. Iya. Ya, Bagi-bagi tuh buat temen-temennya tuh. buat teman-temannya. Ya. Bilang apa dulu? Jangan lupa subscribe Subscribe, Apa like, channelnya? comment, and share. channelnya Atta Halilintar. Oke. Ya ada. Thank you ya. Kasih. Ayo kok kene. Itu mantap gitu. Itu buka dulu coba. Ya udah, nanti dimakan ya. Itu tebak. Wah, sini. Anjing idiot kayak ngomong anjing. Cium, bung ngomong cium ini. Ayo, mesti ini. Anjing menipu kalau lama.
Ulah kok. Itu kardusnya udah koyang-koyang. Dikit 3 lagi, kardusnya ada 3, kita setia 5 tadi kardusnya. Indomie seleraku. Mau bagi-bagi makanan boleh cenah anjing, lapar aing teh lapar. Aing lapar. Masih mang. Di bulan puasa itu nggak boleh. Gila. Jadi diberlakukan PSBB. Masih aja bandel. Masih aja bajel. Hanya dikerjain anjir. Di depan ini ada nih. Station di Pegang cuy. Nggak, kiri. Mami. Anjing loba anjing. Wanita. Sok bebas. Aku mau kasih makanan boleh? Hah? Apa? Nanti di Oke guys. Kita mau nih. Iya, udah diterima ya. Tuh, itu tuh. Nih. Sini. Tuh. Nih. Iya. Makasih ya. Iya. Ya, makasih Kak. Ya. Iya. Iya. Anjing. Makasih ya, dadah. Ya udah guys, kita cabut dulu. Ya. Bocil. Nih pasti ada yang ngomong, Bang lu nggak kasihan sama banci itu ya. Mau gimana lagi? Karena mereka tuh bandel. Kan ini bulan Suci Ramadan. suci Ramadan gitu. Harusnya beribadah. Apalagi dia juga nggak mematuhi pemerintah gitu kan. Oh iya, PSBB. Covid. Dia juga tidak mematuhi pemerintah. Jadi itu bakal terus jadi Covid itu bertularan melewati. Mana lagi ya? Satu lagi. Kita kasih bocil aja gitu ya. Boleh. Bocil, kita kerjain bocil yang bangunin orang sahur aja. Oke, kita lagi cari dulu bocil. Jadi kalian jangan hujat kita karena ini bulan Ramadan. Kita Gua mau membantu pemerintah membersihkan para sampah masyarakat. Oh, itu di tayangan aing. Ada kasihannya juga sebenarnya. Iya, kasihannya ada juga. Cuma mau gimana lagi ya tuh? Ya itu kan salah sendiri. Itu kan salah sendiri. Orang ini kan lagi bulan puasa, masa dia kaum Sodom itu nggak boleh ya. Kaum Sodom zaman Nabi, Zaman Rasul. kaum Sodom itu dibinasakan. Ya Indomie ya, berbagi ya. Buka tukang videonya. Meya itu Indomie dah. Oke. Kiraku sauran teh mono kieu euy. Jadi kita mau bagi-bagi ke bocil ini Indomie. Bagi-bagi we, gimana? Tinggal hiji tadi. Apa itu bang? Indomie. Yang sahur di mah. Jangan lupa dulu bilang dulu ini, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Ngocik. Like dan komen. Asik. Bener. Siap, saya itu dibuka tinggal ini. Oke, itu lagi dibuka guys. Siap. Itu lagi dibuka guys. Buka dulu. Sok baik. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Rafika. Oh, kebetulan saya sudah nonton tadi barusan. Jadi menurut saya ya Pak, apa yang dilakukan oleh Ferdian itu tidak benar karena kita sebagai manusia kita tahu ya walaupun yang mereka kerjakan itu dalam agama kita tidak dibolehkan, tapi bukan berarti kita bisa merendahkan mereka karena mereka juga berjuang untuk menghidupi kehidupan mereka. Bisa jadi keluarga mereka di rumah juga sedang menunggu mereka untuk mendapatkan uang, menunggu untuk membeli sesuap nasi buat makan juga. Jadi kita tidak bisa seperti itu karena manusia itu di hadapan Allah itu sama, nggak bisa merendahkan satu sama lain. Saya Ridho Ilahi. Ya, Wah, itu lagi kayak tanggapan saya itu kurang baik sih, karena sekarang kan kita lagi pandemik ya kan, karena lagi musim wabah COVID-19. Jadi siapa sih yang nggak mau senang atau bahagia tiba-tiba dikasih sembako sampai di rumah itu isinya sampah dan rasa kecewa. iya. Nggak kebayang sih kalau
pemikiran prank seperti itu untuk yang membuat konten seperti itu. Jadi kurang bagus lah. Kurang Nggak- bagus. nggak. Itu sadis menurut saya, kurang mendidik. Oke, kemudian menurut Bang Rido nih syaratnya gimana? Kak, ini kan belum dapat nih, masih lagi dicari. Saran saya ya bagusnya kan untuk Ferdian Paleka seharusnya itu menyerahkan diri, karena semua warga atau masyarakat lain kan, YouTuber lain juga ikut mencari. Daripada orang lain makin geram, bagus menyerahkan diri. Dalam dengan Mas Andri, Pak. Mas Andri ya? Ya, menurut saya, Pak, perlakuan mereka itu ya sangat kurang wajar. Wajar lah. Boleh kita ngeprank, boleh. Cuma dalam situasi kayak gini, saya kira nggak pantas kayak gitu kan. Kurang Apalagi pantas, Pak. dalamnya sampah kan gitu, Pak. Iya. Ya. Nah terus ini kan baru 2 yang menyerahkan diri. Sementara untuk yang pelaku utamanya tuh belum, bahkan membuat prank baru lagi tadi kita lihat ya, Ya. yang bohongan itu. Nah menurut Mas sendiri gimana nih untuk yang melakukan ini? Melakukan ini bisa nggak bisa, ya dari pihak berwajib kita harus maksudnya berusaha keras agar pelaku itu agar segera ditangkap. Itu aja. Oke, makasih ya Mas. Assalamualaikum. Nama saya Denny Alfianur. Nah Mas, Saya sih kurang baik sih Pak, karena kurang terpelajar bagi saya yang menonton dan orang lain yang menonton. Menurut saya sih lebih baik dikasih arahan gitu Pak, lebih baik gimana. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak boleh minta waktunya sebentar, pendapat Mbak sedikit tentang video yang lagi viral, yang tentang sembako sampah Ya itu. Mbak, saya udah nonton video tersebut. Saya udah lihat berkali-kali, pokoknya saya putar berkali-kali. Nah kan Mbak udah nonton, menurut Mbak apa yang ada di video itu tuh pantas atau tidak sih? Menurut saya tidak pantas untuk dilakukan Mbak, karena sama aja kita halnya merendahkan orang lain dengan perilaku seperti itu. Apalagi ngeprank sampah, isinya dalamnya kardus yang diisi sampah dan kayu seperti itu. Iya. Terus kan apa namanya? Terus nih Mbak ya, menurut Mbak hukuman apa sih yang pantas buat orang yang melakukan hal tersebut? Menurut saya harusnya dihukum seberat-beratnya Mbak ya, soalnya apalagi sampai merugikan orang lain seperti itu. Kalau bisa sih dihukum seberat-beratnya, terus didenda 200 miliar kah atau berapa kayak gitu Mbak, buat efek jerah buat dia yang udah berlaku seperti itu terhadap orang lain. Oh iya sih Mbak ya, karena perilaku tersebut kan nggak baik, terus takutnya nanti dicontoh sama orang lain juga ya Mbak ya. Kan Iya. mereka juga kan sama-sama mencari uang, harusnya tidak seperti itu ya Mbak ya. Iya bener, bener iya. Mbak. Oh kalau kayak begitu, makasih ya Mbak atas waktunya, maaf mengganggu. Iya sama-sama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz viral masalah prank sembako sampah. Iya. Nah, Pak Ustadz udah nonton belum? Sekilas pernah nonton. Nah kalau kita lihat isi kontennya itu kan dia memberikan bantuan sembako Pak Ustadz. Iya. Cuma isinya sampah. Nah mungkin niatnya bagus, mau sedekah, tapi isinya yang kurang bagus. Nah menurut Pak Ustadz kalau ini kita tinjau dari sisi agama gimana Pak Ustadz? Ya kalau setelah saya lihat videonya sekilas ya, belum sampai selesai benar. Iya. Itu ya niatnya bukan niat bersedekah kalau menurut saya. Oh. Niatnya, tujuan awalnya bukan bersedekah. Kenapa? Karena pertama, sedekah itu kan yang harus kita berikan adalah kebaikan. Iya. Jadi kalau ada saya mau bersedekah,
Kalau mau bersedekah kok isinya menyakitkan, bukan bersedekah itu. Oh iya. Nah, jadi pertama dari niat sedekahnya sudah bukan niat bersedekah, Bukan yang tapi dia niat pertama mungkin dia pertama gurau mungkin, atau memang niatnya ingin melihat orang lain marah, ya kan? Atau hal-hal yang lain. Atau kalau sudah dimasukkan kepada YouTube, dia inginnya adalah terkenal. masuk mendapatkan biar ditonton orang banyak, sehingga mungkin ya tujuannya akhirnya kan uang juga. Oh iya. Jadi intinya dari apa yang saya lihat tadi itu adalah perbuatan yang tentu ketika itu mengena kepada pribadi kita tetap marah. Iya. Apalagi mengaitkan kepada ini bersedekah ini. Wah, ini kan agama dijadikan alat untuk biar terkenal juga nggak bagus. Oh gitu Pak Ustadz. Tapi tercapai nih Pak Ustadz. Tujuannya kan supaya terkenal nih. Iya, terkenal iya. Jadi pertama ya, memang sedekah itu memang anjuran. Iya. Sedekah itu ada yang namanya sedekah, ada yang namanya zakat. Gitu. Kalau zakat itu wajib dikeluarkan bagi orang muslim yang mempunyai kemampuan yang sampai kepada batas-batas tertentu yang ditentukan oleh agama. Artinya kan ini sudah menyakitin orang yang diberi Pak Ustadz. Nah secara agama itu seperti apa Pak Ustadz? Ya harus minta maaf. Minta maaf kepada orang yang pertama yang tersakiti tadi, kemudian kepada media pun juga marah. Orang-orang anggaplah mereka yang menonton video itu juga ikut marah. Dia menyakiti orang banyak. Ya harus minta maaf secara kepada publik juga begitu kan, bahwasanya video saya ini tentu membuat resah masyarakat, bahkan sekarang kan ditangkap juga dia. Iya, sudah baru tadi pagi ketangkap. Memang ada cara hal-hal, boleh kita menjadi orang terkenal, boleh kita tujuan ingin mencari rezeki, tapi ya diusahakan dengan cara yang halal. Ya. Apalagi dengan terkenal itu dia bisa mendapatkan uang, dapat subscribe. Ya. Apa namanya Pak? Subscribe itu banyak, kalau sudah sampai ribuan orang sampai itu kan nanti akan banyak iklan masuk, tujuannya adalah mendapatkan gaji kan begitu. Tapi kalau salah, maka seperti pepatah Arab mengatakan bul ala zamzam fatuqrab. Coba kencingin itu air sumur Zam-Zam itu, kalian akan terkenal, tapi terkenalnya bukan kebaikannya, gilanya. Terus kalau coba ada orang berani, soalnya ada datang ke satu tempat yang disakralkan di agama apapun saja soalnya ya, langsung kita menghinanya, pasti terkenal dia. Tapi terkenalnya masuk penjara kan gitu. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi jangan salah gitu. Oke, nah kemudian Pak Ustadz, saran dari Pak Ustadz untuk mungkin dengan sekarang ini kan lagi pandemik seperti ini kan orang kelihatannya berlari ke media sosial. Nah mungkin masukan dari Pak Ustadz untuk anak-anak muda yang sedang giat-giatnya sebagai YouTuber nih Pak Ustadz, apakah hal seperti ini perlu dicontoh atau bagaimana? Tentu hal ini banyak memberikan pembelajaran kepada kita. Ya kalau ini kan sudah ada pembelajaran kepada kita, ini adalah hal yang kurang baik, yang tidak baik. Ya. Jadi kalau kita mau berbuat, silakan dilihat apa yang akan kita lakukan, dampak positif negatifnya apa untuk sekarang, masa depan, dan terutama nanti di akhirat. Itu yang harus kita pikirkan, karena bagaimanapun juga niat baik itu harus disertai dengan aplikasi yang baik. Yang baik pula. Dengan action yang baik juga. Jangan hanya cukup niat bersedekah, tapi actionnya kok sampah. Ya. Nah, ini tidak boleh. Bahkan kalau dalam mau berinfak itu harus memberikan sesuatu yang paling kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Berarti yang paling baik, yang paling kita senangi itu seharusnya. Tapi kenyataannya kita kan enggak. Jarang. Kalau samanya kita pakai baju yang bagus atau pakai jam yang bagus. Kemudian Ustadz, bagusnya jamnya ini kan. Wah ini mahal ini 1 miliar seumpamanya. Sudah saya berikan sampai kalau Kiai Khalil Nawawi Sidogiri gitu Pak. Jadi ada sebuah kisahnya menarik, Kiai Khalil Nawawi Sidogiri. Beliaunya itu pernah suatu ketika ada tamu, dia pakai sarung BHS. Sarung BHS itu harganya kan ratusan ribu. Iya. Sekarang ada yang 1 jutaan gitu kan. Itu ada tamu katanya. Kiai sarungnya kok bagus sekali. Dengan hanya bertanya begitu, Kiai paham, orang itu senang. Langsung masuk dia ke dalam rumahnya, digantikan, diberikan.
Masya Nah, itu Allah. seharusnya begitu seharusnya. Jadi yang Makanya dalam memberikan Al-Quran yang terbaik. Terbaik, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu senangi. Nah, sementara ini kan enggak. Wah, ini enggak perlu kita berikan. Sementara kita seperti itu. Ya, memberikan yang Apalagi sampai sampah yang diberikan. Wah, ini berbahaya. berarti manusia sampah ini, Pak. Ya mungkin anak-anak dia kan anak-anak mungkin ya, tujuannya ya harus ada bimbingan, Ada bimbingan, lah. Pak. Karena bagaimanapun saja manusia itu tidak akan pernah luput daripada kesalahan. Tapi orang yang paling hebat adalah orang yang bisa memperbaiki kesalahan. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu tapi bohong ya. Akhirnya tertangkap aparat Polrestabes Bandung di Jalan Tol Tangerang Merak, Jumat 8 Mei 2020 dini hari. Penangkapan Ferdian Paleka itu diungkap oleh Brigadir 1 Muhammad garis Luis Makluf yang mengunggah sejumlah foto Ferdian Paleka ketika ditangkap di Instagram pribadinya. Pada salah satu foto, tampak Ferdian dan seorang temannya tertunduk lesu serta tangannya telah terborgol. Kala mengejar Ferdian ke Bogor, polisi menemukan mobil milik yang bersangkutan. Namun di dalamnya hanya ada sang ayah. Selain Ferdian, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung AKBP Gali Indragini juga menyebar foto pelaku lain yang berinisial